Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi muwalah, amma ba'd. Ayat talaba wa talibat al-ahibba, anak-anak yang Ustaz cintai, kaifa halukum hadhas sabah? Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, taba'an tentunya arju minkum wa ayalikum fi sihah wa afiyah wa fi dhillillah. Ya, Ustaz sangat berharap kita semuanya, keluarga kita, keluarga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita. Satu diantaranya adalah thalabul ilmi, yakni untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anak aktivitas kita kita niatkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga setiap detiknya dari apa yang kita lakukan seperti belajar itu akan beroleh pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ilmu yang akan kita dapatkan, ya. Amin ya rabbal alamin. Taib talaba wa talibat darsunal yawm yakni at-tarbiyah al-islamiyah. Ya, pelajaran kita hari ini yakni pendidikan agama Islam dan budaya pekerti. Dan hari ini insyaallah anak-anak kita akan membahas beberapa perilaku terpuji. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, beberapa perilaku terpuji yang hari ini insyaallah kita akan pelajari. Di antaranya adalah membaca atau kegemaran membaca. Anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5, dan ayat yang pertama yakni perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan tentu ini kepada umatnya, yakni perintah untuk membaca, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni perintah untuk membaca. Ya, di situ Allah perintahkan melalui malaikat Jibril 3 kali, ya, mengatakan kepada Nabi Muhammad Iqra, Iqra dan Iqra. Ya, setiap kali malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Iqra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang hendak dibaca, sehingga beliau menjawab, ma ana biqari, apa yang saya harus baca. Lah anak-anak, ini perintah Allah, ya, bahwa membaca itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membaca? Karena kita dilahirkan ke dalam dunia ini atau di dunia ini tidak bisa apa-apa. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, kita dilahirkan oleh Allah. Maaf, bukan Allah melahirkan, ya. Ibu kita melahirkan dengan Allah mengeluarkannya. La ta'lamuna syai'a, ya, tidak bisa apa-apa. Karenanya manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu, ya, salah satunya adalah dengan membaca. Nah, sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Ya, jadi anak-anak, ini salah satunya. Ustaz sampaikan tadi bahwa membaca adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca itu otomatis akan beroleh pahala dari Allah. Nah, ini yang Ustaz sampaikan tadi anak-anak, bahwa perintah membaca ditunjukkan pada ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni surat Al-Alaq, ya, ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, kemudian anak-anak masih berkaitan dengan perintah membaca. Ya, tentunya dengan membaca kita akan banyak sekali mendapatkan berbagai macam ilmu.
Ya, jadi ilmu agama, ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu yang lain. Dan tentunya banyak manfaatnya ya. Di antaranya anak-anak dengan membaca ya mudah-mudahan kita menjadi pintar. Ya, sebenarnya bukan hanya pintar yang kita inginkan anak-anak, ya tentu yang lebih baik adalah pintar dan benar. Nah, untuk bisa benar itu harus diiringi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Ya, bagi kita sebagai orang Islam tentunya harus menjadi pintar dan benar. Kemudian manfaat membaca tentu bisa menambah pengetahuan dan informasi. Jadi ini manfaatnya banyak sekali anak-anak ya. Dengan kita mengetahui pengetahuan, kita jadi tahu banyak. Dengan membaca pengetahuan kita bisa menjadi banyak informasi. Tentunya manfaat yang lain diantaranya adalah memperbanyak ide. Dan tentunya masih banyak sekali manfaat-manfaat membaca. Kemudian anak-anak, ilmu Allah yang harus kita baca sangat luas ya. Sangat luas. Ada istilah kauniyah, ada istilah qauliyah. Jadi yang harus kita baca itu sesuatu yang sifatnya alam raya. Jadi kejadian alam raya, peristiwa yang terjadi di dunia ini itu juga harus kita baca. Kemudian yang kedua ada qauliyah. Qauliyah itu sifatnya tertulis ya, seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku pengetahuan. Itu adalah objek yang harus kita baca. Nah, anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya ini akan mempermudah ya manusia untuk melakukan sesuatu. Tapi tanpa ilmu agama, makanya ini sangat penting sekali anak-anak, tanpa ilmu agama maka tidak akan terarah ilmu tersebut. Maka dengan ilmu agama hidup kita akan terarah dan bahagia dunia dan akhirat. Maka keduanya harus kita miliki. Ya, ilmu agama penting, ilmu pengetahuan umum dan teknologi juga penting ya. Ilmu pengetahuan umum dan teknologi tanpa agama maka itu akan rusak ya. Selanjutnya kalau ilmu agama tanpa ilmu yang lain maka kita akan tidak sempurna. Baik, kemudian anak-anak yang berikutnya sifat terpuji yang kita akan pahami pada hari ini yakni pantang menyerah. Kalian sering mendengar kata ini anak-anak, pantang menyerah. Coba ini ada beberapa pertanyaan. Pernahkah kalian terjatuh ketika naik sepeda dulu anak-anak? Pasti ya, namanya baru belajar, mungkin sekali, dua kali atau bahkan berkali-kali. Kemudian pertanyaan berikutnya, pernahkah kalian mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Kadang-kadang sampai menangis ya, nggak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya anak-anak, pernahkah kalian mendapatkan nilai terendah di sekolah? Yang lainnya 190, kalian malah dapat 10 atau bahkan 0. Kemudian pertanyaan berikutnya, pernahkah anak-anak mengalami sakit yang cukup lama? Dan bagaimana sikap anak-anak ketika mengalami kondisi yang demikian? Ya tentunya masing-masing di antara kita memiliki sikap yang berbeda. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang demikian anak-anak, maka bila kalian atau kita menyerah itu berarti kalian adalah anak yang putus asa. Ya, ketika mendapatkan soal yang sulit kemudian menyerah. Ya, nggak mau mengerjakan, nggak mau bertanya, nggak mau berusaha untuk menyelesaikan, maka termasuk putus asa. Ya, dan anak-anak dalam Islam putus asa tidak diperkenankan ya. Wala tayasu mir rawahillah. Kemudian, namun jika kalian anak-anak termasuk orang yang bersabar dan tidak mudah menyerah, misalkan kalian sakit ya, yang cukup lama, kemudian kalian sabar, terjatuh dari sepeda, kemudian tetap saja main sepeda. Ada soal yang sulit, kalian tetap berusaha untuk bisa menjawabnya, maka kalian termasuk orang yang pantang menyerah. Dan anak yang memiliki pantang menyerah itu sangat dimuliakan oleh Allah.
Nah, cirinya apa yang pantang menyerah? Ya biasanya dibuktikan dengan tetap semangat ya dan suka bekerja, tidak berdiam diri. Baik, kemudian yang berikutnya anak-anak, perilaku yang terpuji yang lain yakni rendah hati. Apa sih rendah hati? Nah, perhatikan, rendah hati itu tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, pengertian yang lain dari rendah hati yakni sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah angkuh dan tidak pula sombong. Nah, ini orang-orang yang punya sifat seperti ini anak-anak menyadari betul bahwa apa yang ada dalam dirinya adalah titipan ya, titipan dari Allah. Kita yang diberikan kekayaan hakikatnya adalah kekayaan titipan dari Allah. Kita yang memiliki ilmu yang banyak, kita jadi orang pintar, hakikatnya adalah titipan dari Allah. Ya, kita punya jabatan, kita punya harta yang banyak, semuanya adalah titipan Allah. Dan tidak pantas bagi kita yang dititipi untuk berlaku sombong. Ya, jadi menyadari keterbatasan kemampuan diri. Contohnya banyak sekali anak-anak ya rendah hati. Di antaranya orang yang rendah hati, dia akan mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Ya, kemudian orang yang rendah hati siap menerima kritikan. Berikutnya tidak mengagungkan dirinya, ya tidak menyombongkan dirinya, ya tidak membesarkan dirinya dan keluarganya. Kemudian orang yang rendah hati itu memandang semua orang itu sama, tidak membeda-bedakan yang lain. Dan orang yang rendah hati, dia mau menyapa dan mengucapkan salam terlebih dulu jika bertemu dengan orang lain. Ya, orang yang rendah hati juga menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Ini banyak sekali contohnya anak-anak, ya tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan hartanya atau harta orang tua. Orang yang rendah hati suka menolong dan memberi kepada orang lain atau peduli terhadap nasib orang lain. Yang lain tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Itu contoh rendah hati, bersikap tenang dan sederhana. Baik, berikutnya anak-anak, yakni sikap hemat. Ini sikap hemat juga adalah sifat yang terpuji, ya yang dicintai oleh Allah. Apa arti hemat? Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, ya, tidak berlebihan dan tidak juga pelit. Nah, jadi antar keduanya itu hemat, ya tidak boros dan tidak pelit. Lawan kata dari hemat adalah boros, ya. Boros ini adalah lawan katanya hemat. Ini menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan, ya seperti menggunakan air berwudu berlebihan, mandi berlebihan, ya menggunakan uang jajan berapapun dihabiskan, itu adalah boros. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, kata Allah. Jadi orang yang boros itu adalah teman syaitan. Dan boros sangat merugikan. Ya, Allah sangat membenci anak yang boros atau menggunakan sesuatu secara berlebihan. Sebaliknya anak-anak, kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup hemat dalam segala hal, ya. Dalam segala hal, ya, berpakaian, kemudian berkata-kata, menggunakan harta, menggunakan air dan lain sebagainya, ya. Insya Allah kalau kita mampu untuk menggunakan seperlunya, kita akan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Baik, sementara demikian anak-anak pembahasan kita kali ini berkaitan dengan sifat yang dimuliakan oleh Allah, yakni sifat terpuji. Selanjutnya barangkali nanti ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa sampaikan lewat WA atau nomornya Ustadz. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.